ada kebohongan, nggak ada soal. Tapi harus ada pikiran yang menghalangi kebohongan itu. Dan pikiran itu hanya bisa diucapkan dari kampus. Tapi itu idealnya. Sulawesi Utara ada namanya Universitas Samratulangi. Sudah 2 bulan hasil pemilihan rektor dibatalkan. Karena money politics. Karena intimidasi itu. Itu yang terjadi. Salah satu calon rektornya adik saya namanya Profesor Dr. Grevo Gerung yang belajar tentang ilmu kelautan 15 tahun di Jepang. Dia mau mencalonkan diri, tiba-tiba ada poster besar. Jangan biarkan Grevo Gerung menjadi rektor karena dia adalah adik dari Rocky Gerung. Coba bayangkan. Ya kan, ada di berita, ada fotonya. Astaga. Apa urusan saya dengan rektor Unsrat? Kita percaya bahwa profesor di Unsrat mampu untuk menciptakan iklim di mana kompetisi akademis dimungkinkan. Untung berita itu bocor ke Menteri Nadiem, lalu Menteri Nadiem batalkan proses itu. Jadi bayangkan kekotoran politik tiba sampai ke ruang pemilihan rektor itu. Gila. Dan itu ada di beberapa tempat, termasuk di tempat saya mengajar Universitas Indonesia. Yang kemarin saya kritik habis-habisan karena rektornya dungu. Ya. Saya nggak ada soal dengan itu. Dan menyebar isu itu ya udah. Kehidupan saya jadi berantakan karena banyak orang yang nggak mau lagi ajak saya bikin riset yang ada uangnya. Nggak ada soal buat saya. Tapi kalau saya nggak mengucapkan kejujuran itu, tidur saya nggak nyenyak. Roman saya tidak sempurna. Masa pemimpin masih nyontek-nyontek catatan? Pembuat pinisi di Bira bikin pinisi dengan konsep tanpa dibisukan bergambar, kan ada di otaknya berapa panjang anjungan itu, ketebalannya berapa supaya bisa menangkap badai dan tidak mengganggu anak gelombang. Jadi sekali lagi saya inginkan agar supaya itu dihadirkan. Karena pikiran hanya disebut pikiran kalau ada yang mengganggu. Dimaksudkan untuk diganggu. Itu namanya dialektika. Kalau Anda punya pikiran dan tidak diganggu, itu artinya Anda sedang berdoa. Nggak ada orang yang mau ganggu doa. Jadi teman-teman, kita ingin supaya sekali lagi politik itu diasuh dengan argumen, bukan dengan sentimen. Nah, itu paralel antara fungsi kampus dan fungsi jurnalis. Dan itu menyatu dalam diri Hasairien Sitepu. Kacau. Lama-lama saya jadi tim sukses Hasairien. Karena dalam keadaan apapun kita mesti pastikan bahwa setiap kita berhak untuk memimpin negeri ini. Bukan cuma mereka yang punya amplop tebal tapi otak tipis. Jadi jadikan politik itu sebagai percakapan akademis. Dan dari awal negeri ini didirikan oleh para politisi yang mampu bercakap-cakap secara akademis. Para founding person kita ada orang-orang yang berpikir. Berapa persen yang lulus perguruan tinggi? Mungkin dari 30 orang cuma 2 orang yang lulus perguruan tinggi. Yang lain otodidak. Tapi ada komunitas pikiran yang memungkinkan mereka bertengkar di meja akademis. Sekarang nggak ada kita pertengkaran. Bahkan protes sedikit pun kita udah nggak mampu karena akan diancam oleh kitab undang-undang hukum pidana yang baru. Yang memastikan bahwa menghina presiden dihukum 5-6 tahun. Karena itu artinya kita merendahkan martabat presiden. Cari di kamus mana ada istilah martabat presiden. Yang ada istilah human dignity, martabat manusia. Presiden bukan manusia, presiden fungsi. Dia lembaga. Martabat itu hanya melekat pada manusia yang punya perasaan. Presiden nggak boleh punya perasaan. Jadi secara konseptual kacau. Saya ingin dekan fakultas hukum di sini itu protes tentang peristilahan itu. Nggak ada namanya. Yang ada adalah martabat raja, bukan presiden. Kenapa? Karena raja menunjuk dirinya sendiri sebagai wakil Tuhan. Itu asal usul dari istilah dilarang menghina, menjatuhkan martabat presiden. Kan dianggap dulu presiden itu sejajar dengan raja. Kemudian hilang istilah itu karena demokrasi itu. Kalau dia bermartabat, maka martabat itu melekat pada saya seumur hidup saya. Itu namanya human dignity itu. Presiden setiap 5 tahun kita ganti. Ngapain dia harus kita kasih martabat? Dia bisa kita ganti kok. That's logic so. Bahwa ide yang dibuat oleh alumni Universitas Negeri Makassar bisa betul-betul dibunyikan ke seluruh alumni itu. Alumni UI banyak yang tertutup pikirannya karena takut dipecat atau diturunkan jabatannya dari komisaris. Ngapain?
Nah sekali lagi teman-teman, kita diskusi bebas di sini. Saya tahu batasnya nanti, dan karena saya tahu batasnya, saya langsung edit di dalam kalimat saya tuh. Paling nggak saya abstraksikan supaya tidak diedit nanti di hasilnya.